Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, mahasiswa STIM Bungaya, atas nama Yana, jurusan Manajemen Angkatan 2022 dengan NIM 2022-10012. Baik, pada video kali ini, di sini saya akan menjelaskan beberapa metode evaluasi dalam portofolio yang umum digunakan. Baik, langsung saja. Yang pertama itu ada Sharpe ratio, di mana ini mengukur tingkat pengembalian portofolio yang disesuaikan dengan risiko bebas risiko. Nah, rumusnya itu bisa dilihat ada di samping. Nah, di mana RP itu dibagi atau dikurang RF dibagi OP, di mana RP adalah tingkat pengembalian portofolio, sedangkan RF adalah tingkat bunga risiko bebas, dan OEP adalah deviasi standar dari pengembalian portofolio. Terus ada yang kedua, yaitu trainer ratio, di mana ini mengukur tingkat pengembalian portofolio yang disesuaikan dengan risiko pasar. Nah, rumusnya bisa juga dilihat dari samping. Rumusnya itu ada RP dikurang RF dibagi BP, di mana BP ini adalah koefisien beta portofolio. Selanjutnya yang ketiga itu ada Janssens alpha. Nah, Janssens alpha ini dia mengukur kinerja portofolio terhadap model CAPM atau disingkat atau singkatannya itu dari Capital Asset Pricing Model. Rumusnya juga bisa dilihat dari samping, di mana RP dikurang RF ditambah BP dan dikali RM sama dengan dikurang RF, di mana RP ini adalah tingkat pengembalian portofolio, RF adalah tingkat bunga risiko bebas, dan RM adalah tingkat pengembalian pasar. Selanjutnya yang keempat ada Sortino ratio. Nah, Sortino ratio ini serupa dengan Sharpe ratio, namun hanya mempertimbangkan deviasi standar dari hasil negatif, risiko penurunan harga dalam mengukur risiko. Rumusnya juga itu bisa dilihat di samping, di mana RP dikurang RF dibagi simbol ON, di mana RP ini adalah tingkat pengembalian portofolio, sedangkan RF adalah tingkat bunga risiko bebas, dan ON adalah deviasi standar dari hasil negatif. Selanjutnya yang kelima ada information ratio. Nah, di mana ini mengukur tingkat pengembalian yang berlebihan dari portofolio dibandingkan dengan indeks acuan yang memperhitungkan risiko khusus dari portofolio. Rumusnya bisa juga dilihat di samping, di mana RP dikurang RI dibagi simbol OE, di mana RP ini adalah tingkat pengembalian portofolio, RI adalah tingkat pengembalian indeks acuan, dan OE adalah deviasi standar dari kesalahan atau active return. Yang keenam ada tracking error. Nah, tracking error ini dia juga mengukur volatilitas perbedaan antara kinerja portofolio dan kinerja indeks acuan. Rumusnya juga ada di samping, di mana akar dalam kurung median RP dikurang RI pangkat 2 dibagi N, di mana RP adalah tingkat pengembalian portofolio dan RI ini dia adalah tingkat pengembalian indeks acuan, dan N adalah jumlah pengamatan. Selanjutnya nomor 7 yaitu beta dan alpha. Nah, beta ini mengukur sensitivitas portofolio terhadap perubahan pasar secara keseluruhan, sementara alpha mengukur kelebihan atau kekurangan pengembalian portofolio dibandingkan dengan apa yang diperkirakan oleh model risiko seperti CAPM. Rumusnya ada di samping. Dan 8 ada risk adjusted return, di mana ini merupakan istilah umum yang mencakup sejumlah metode seperti Sharpe ratio, trainer ratio, dan lain-lain yang mengevaluasi pengembalian portofolio dengan mempertimbangkan risiko yang terlibat. Untuk rumus risk adjusted return ini, maaf saya tidak mendapatkannya. Kita langsung ke yang nomor 9, ada drawdown analysis, di mana ini menganalisis penurunan maksimum dari tingkat tertinggi satu investasi hingga titik terendahnya. Di samping ada rumusnya. Selanjutnya ada DCV valuation. Nah, metode penilaian yang menggunakan arus kas, yaitu masa depan yang diestimasi untuk bisa menilai intrinsic
suatu investasi. Rumusnya juga ada di samping. Dan selanjutnya yang terakhir itu ada evaluasi faktor. Nah, faktor evaluation ini atau faktor evaluasi, dia menganalisis faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi kinerja portofolio seperti faktor risiko, keberagaman industri, faktor ekonomi, dan juga lain sebagainya. Nah, rumus dan pendekatan yang tepat untuk bisa menerapkan metode ini dapat bervariasi, tergantung pada kebutuhan jenis investasi dan tujuan spesifik dari evaluasi portofolio yang sedang dilakukan. Baik, berikut penyampaian metode evaluasi dalam portofolio yang umum digunakan dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.